Halo anak-anak, kembali lagi di channel Ibu. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang sistem operasi. Apa saja sih yang termasuk jenis-jenis sistem operasi? Nah, sekarang kita akan bahas. Jadi, yang pertama adalah pengertian dulu, pengertian sistem operasi. Jadi, sistem operasi itu merupakan suatu perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menjalankan komputer, pengaturan sumber daya, dan pengendalian perangkat yang terhubung dengan komputer. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Nah, di sini sudah Ibu jelaskan, ada beberapa jenis sistem operasi. Mungkin dari beberapa sistem operasi ini sudah pernah anak-anak dengar, yaitu yang pertama ada DOS, ada Windows, ada Unix, Linux, Macintosh, Android, sama iOS. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama dari DOS. Ya, dari DOS. DOS ini merupakan sistem operasi yang penggunaannya menggunakan karakter user interface atau CUI. Sistem operasi ini berinteraksi dengan pengguna melalui karakter teks. Nah, contohnya seperti gambar di sebelahnya ini, ya. Jadi pada saat ini antarmuka ini tidak umum digunakan dan sistem operasi yang ada telah digantikan dengan sistem operasi yang berbentuk grafis atau menggunakan graphic user interface. Ini sudah jarang sekali digunakan ya. Kemudian yang kedua adalah Windows. Nah, ini barangkali sudah semua pasti tahu ya, yang sudah punya di laptopnya biasanya ketika kalian sudah buka laptop, nah tampil seperti ini ya. Kalau yang memakai Windows ya. Jadi ini merupakan sistem operasi, jenis sistem operasi yaitu sistem operasi Windows. Jadi sistem operasi ini menggunakan yang seperti saya bilang tadi, menggunakan graphic user interface. Jadi beda dengan DOS yang tadi. Nah, ini banyak sekali yang menggunakan ini. Jadi ini paling banyak digunakan dengan sebagai sistem operasi karena penggunaannya yang memang mudah dan ramah terhadap pengguna. Nah, itu Windows. Jadi dia berinteraksi dengan pengguna melalui tampilan grafis, kemudian user friendly yang seperti Ibu katakan tadi. User friendly itu adalah penggunaannya mudah dan ramah terhadap pengguna. Tapi di samping hal-hal positifnya tadi juga ada kendalanya, yaitu harganya itu lumayan mahal ya. Nah, jadi kita harus punya lisensi dulu untuk mendapatkan Windows ini. Lanjut Unix. Nah, kalau Unix ini biasanya digunakan untuk komputer-komputer besar seperti superkomputer, mainframe dan sebagainya. Ya, ini biasanya digunakan di bank-bank, di badan pertahanan. Kenapa? Karena sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang andal di jaringan komputer. Namun, Unix ini tidak digunakan untuk personal komputer. Kemudian lanjut Linux. Barangkali sudah ada pernah yang dengar ya Linux. Jadi Linux ini dikembangkan dari SO Unix tadi. Jadi ini untuk menjembatani yang Unix tadi. Unix tadi tidak bisa digunakan di PC, sedangkan Linux ini dapat dijalankan di PC. Jadi sifatnya open source, maksudnya itu tidak harus membeli lisensi seperti Windows tadi. Jadi ini lebih murah ya, jadi tidak harus membeli lisensi seperti yang Windows tadi. Kemudian sistem operasi ini untuk server perusahaan, sering digunakan untuk server perusahaan. Kenapa? Karena tingkat kestabilannya bagus. Itu dia, ini dia lambang Linux-nya. Kemudian Macintosh, macOS, ini sistem operasi pada keluaran Apple. Jadi dia itu sifatnya adalah multitasking. Jadi sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus ya. Jadi mau dengerin lagu sambil ngetik itu bisa. Jadi dia sifatnya multitasking. Kemudian stabil, tidak mudah diserang virus dan tingkat keamanannya tinggi. Jadi jika dibandingkan sistem operasi lain, macOS ini memiliki kestabilan yang lebih baik, tidak mudah diserang virus dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Itu sebabnya macOS ini memiliki pengguna yang setia meskipun harganya itu lumayan mahal ya, lebih mahal dibandingkan dengan komputer lain yang menggunakan sistem operasi Windows. Itu dia macOS. Kemudian Android ya, sistem operasi pada mayoritas merek smartphone ini dilengkapi dengan berbagai fitur, mampu berkoneksi dengan perangkat lain, gampang dia berkoneksi dengan perangkat lain.
Kemudian di samping itu harganya juga terjangkau. Dan ada berbagai dukungan dari para pengembang aplikasi. Jadi banyak aplikasi yang telah yang bisa bergabung dengan smartphone. Kemudian di samping kelebihannya ya tentu ada kelemahannya itu. Jadi Android juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya konsumsi baterainya. Konsumsi baterainya itu lumayan ya, boros. Kemudian aplikasinya itu menuntut lokasi memori yang besar. Itu dia Android. Nah, kemudian Apple iOS. Jadi kalau yang ini khusus untuk smartphone iPhone keluaran Apple. Memang mudah, sangat mudah, user friendly, mudah digunakan. Tingkat keamanannya baik. Tersedia ruang penyimpanan di iCloud namanya kalau untuk iOS. Namun kelemahannya yaitu harganya juga mahal. Koneksi ke komputer sedikit lebih rumit dan tidak ada ruang penyimpanan eksternal. Nah, itu dia jenis-jenis sistem operasi. Jadi ada berbagai jenis sistem operasi. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini berguna dan terima kasih. Selamat belajar.